Yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya rilis juga ke Indonesia. Inilah benchmark tertinggi dari smartphone Vivo di tahun 2024, Vivo X100 series. Tapi di video review kali ini saya akan lebih fokus membahas kamera dan performa Vivo X100 Pro. Karena memang sebenarnya kedua smartphone ini punya fitur-fitur yang nggak beda terlalu banyak juga. Apakah ekspektasi kita terhadap Vivo X100 series ini bakalan sesuai dengan harganya? Selain performa MediaTek Dimensity 9300-nya yang mendapatkan skor Antutu di atas 2 juta, durability baterainya juga menurut saya sangat luar biasa, karena mampu menembus angka 17 jam 54 menit di PCMark baterai test. Tapi yang paling menakjubkan, tentu saja fitur-fitur fotografi dan videografinya. Jujur, Vivo X100 Pro ini punya fitur yang sangat-sangat banyak. Tapi dari sekian banyaknya fitur yang paling membuat saya takjub ada 3 hal. Yang pertama adalah Zeiss APO telefoto kameranya dengan resolusi 50 megapiksel dan struktur baru floating element design. Periskop kameranya ini benar-benar keren, karena kita bisa capture dari jarak sejauh apapun image clarity dan fokusnya hasilnya masih tetap clear banget. Coba lihat beberapa foto berikut ini. Ini kualitas 1 kalinya, fix cakep banget. Ini 2 kali zoomnya, coba perhatikan detail dan fokusnya ke subjek. Ini 4,3 kali zoomnya dengan focal length 100 mm, masih sangat jelas detail dan image clarity-nya. Bahkan setelah kita zoom manual. Dan ini kualitas 10 kali zoomnya dengan focal length 233 mm. Dari jarak sejauh ini, fokus dan detailnya masih sebaik ini. Image clarity dan fokusnya benar-benar hampir nggak bisa dibedain dan konsisten banget. Dan yang lebih keren lagi, kualitasnya masih tetap cakep dan nggak menurun di kondisi low light. Coba cek lagi foto-foto berikut ini. Ini kualitas 1 kali, ini 2 kali zoom, detail mantap dan sinar lampunya sama sekali nggak flare berkat T-Star coatingnya yang mudah di-upgrade. Ini 4,3 kali zoomnya, coba lihat detailnya yang masih tajam banget padahal di kondisi low light dan masih nggak nampak flare sama sekali. Dan yang paling keren, ini kualitas 10 kali zoomnya. Kita zoom semakin jauh di kondisi low light kok malah kualitasnya jadi semakin bagus. Agak lain memang ini lensa telefotonya. Detailnya sangat bagus dan tajam. Bahkan kalau kita zoom manual lagi bisa kita lihat kualitasnya masih tetap sangat baik dan nggak ada blurry sama sekali. Padahal ini 10 kali zoom di kondisi low light. Mantap. Nah, kalau kalian tadi lihat ada banyak sekali pilihan focal length, apalagi di mode portraitnya. Ini yang kedua, Zeiss Multifocal Portrait. Buat para pecinta telefoto portrait, ini benar-benar surga banget. Coba lihat ini. Ada 5 jenis focal length default yang disediakan di sini, semuanya istimewa banget sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari 24 mm untuk landscape portrait, 35 mm yang asik buat street portrait, classic portrait dengan 50 mm-nya, 85 mm yang fokus ke figur, dan foto close up 100 mm yang mengekspresikan emosi lebih detail lagi seperti ini. Hampir semua kebutuhan portrait fotografi mampu diakomodir dengan banyaknya pilihan focal length. Jadi berasa bahwa banyak lensa hanya dalam sebuah smartphone aja. Dan fitur yang paling keren ketiga menurut saya adalah 4K Cinematic Portrait Video. Coba lihat beberapa shot berikut ini. Buat yang suka bikin video sinematik, fitur ini jelas sangat memuaskan. Karena ada 4 faktor utama yang membuat fitur ini jadi keren banget. Yang pertama, kualitas tone warna yang dihasilin punya skin tone yang akurat dengan warna natural. Yang kedua, pada saat recording kita bisa atur sendiri secara manual fokus ke subjek dan objeknya dengan transisi yang sangat smooth. Jadi bikin storytellingnya lebih dramatis. Ketiga, disediakan banyak style dan efek-efek menarik yang nggak cuma berubah warna layaknya filter aja. Tapi atmosfer dan settingannya juga berubah ngikutin masing-masing tema. Misalnya kalau kita pilih klasik ini. Selain atmosfer warnanya, aspek rasio sinemanya juga berubah ala movie atau Hong Kong Night ini. Selain aspek rasionya, shutter speednya juga berubah. Jadi cocok banget buat record jalanan di malam hari kayak gini. Keren sih ini variasi pilihan cinematic portraitnya. Terus yang keempat, kerennya lagi setelah videonya selesai kita capture, dikasih shortcut buat edit langsung color LUTs, bahkan efek bokeh video yang udah kita capture tadi masih bisa kita ubah-ubah lagi fokus antara subjek dan objeknya. Jadi makin meminimalisir video yang salah take kalau kayak gini. Mantap. Itu tadi masih mode cinematic portrait videonya. Bagaimana dengan video recording defaultnya? Kira-kira seperti ini visualnya. Gila, mantap kan? Detail mantap, dynamic range sangat luas, autofocus sangat cepat, dan yang paling menarik adalah frame rate dan movementnya sangat-sangat smooth. Khususnya saat kita record di mode 4K 60 fps. Saya bahkan sama sekali nggak pernah dan kayaknya masih belum perlu mengaktifkan mode ultra stabilization-nya sama sekali. Karena memang defaultnya aja udah stabil banget. Asli, cakep banget.
Tapi sayang untuk mode 4K Cinematic Portrait-nya masih belum bisa sestabil default video recording-nya, dan terkadang untuk movement horizontal yang agak heavy, frame rate-nya masih terasa dragging seperti kebanyakan smartphone Android pada umumnya. Tapi masih bisa dipahami juga karena memang di mode Cinematic Portrait ini memproses data jauh lebih banyak dibanding default kameranya. Tapi kalau default video recording 4K 60 frame per seconds-nya benar-benar flawless dan nyaris tanpa celah. Menariknya lagi, kita bisa switching kamera langsung secara real time dengan smooth. Dan seperti biasa, telefoto kameranya masih mampu menampilkan detail sangat baik dan stabil. Mantap! Selain 4K 60 fps, kita juga bisa record sampai resolusi 8K 30 fps juga. Untuk front kamera 32 megapikselnya juga ternyata cukup memuaskan, mampu merekam hingga 4K 60 fps dengan image clarity yang baik. Dynamic range-nya cukup luas, handle backlight aman dan lumayan stabil juga meskipun tentunya belum setangguh kamera belakangnya. Tapi overall ini udah sangat baik untuk video vlogging, angle-nya juga cukup luas dan skin tone cukup akurat. Dan ini kualitas foto selfie-nya. Dari tadi keasikan ngomongin fitur-fiturnya sampai belum bahas apa aja setup kamera yang dipakai di Vivo X100 Pro ini. Vivo X100 Pro ini punya setup triple rear camera yang semuanya 50 megapiksel dan 32 megapiksel front camera. Berkat 3 kamera yang sama-sama pakai 50 megapiksel, asiknya nggak ada kualitas yang terlalu jomplang di sini. Hampir semua kameranya menampilkan kualitas yang sama baiknya. Ya, saya bilang hampir karena main kamera 1 inch dengan sensor IMX989-nya ini memang terlalu bagus kalau dibandingkan khususnya kamera wide angle-nya. Jadi memang ada sedikit diferensiasi di mode ultra wide-nya aja, yang terasa lebih kontras dengan rentang dinamis yang terasa lebih sempit jika dibandingin dengan main kameranya yang punya dynamic range sangat luas. Tapi bukan berarti terasa jomplang, karena mode wide-nya sendiri masih sangat tangguh dalam handle backlight maupun low light, sama sekali nggak mengorbankan detail dan resolusinya, dan punya distorsi yang cukup minim juga meskipun angle-nya sangat luas. Sedangkan untuk lensa telefotonya, seperti yang udah kita bahas di awal tadi, karena punya segudang kelebihan yang extraordinary, menjadikannya punya nilai lebih yang setara baiknya dengan main kamera 1 inch-nya yang superior. Jika kita lihat beberapa jepretan dari main kameranya, memang yang paling terasa karakter warnanya yang cenderung sangat natural, bahkan mungkin terlalu natural untuk ciri khas smartphone Vivo yang cenderung vibrance. Makanya disediakan 3 pilihan mode karakteristik yang berbeda, Vivid untuk yang lebih suka warna vibrance, Textured buat yang suka gambar kontras dan detail, dan Size yang mengadopsi warna natural yang mendekati apa yang dilihat mata manusia, karena memang inilah Size. Jika kita lihat beberapa foto berikut ini, khususnya di scenery dengan background matahari ada yang sangat berbeda di sini. Setiap kali kita capture direct langsung ke sinar matahari, khususnya sunset seperti ini, gambar yang dihasilin jadi terasa lebih warm, vibrance, dan warnanya natural mendekati scenery aslinya. Sangat clear dan nggak terlihat banyak flare maupun halo di sekitar lingkaran. Vivo menyebutnya telephoto sunshot. Ini fitur lumayan bikin ketagihan, soalnya dari yang biasanya motret direct langsung ke matahari kebanyakan kita hindari, ini malah bisa capture momen terbaik apalagi saat sunrise dan sunset kayak gini. Asli cakep banget. Apalagi kalau kita lihat langsung secara real time di display Vivo X100 Pro yang punya peak brightness 3000 nits-nya ini. Sinarnya nyala terang banget dan dynamic range-nya terasa banget luasnya. Mantap. Kalau buat saya pribadi, mode portrait dengan kombinasi telefotonya masih tetap jadi hal yang paling menyenangkan. Fokus ke objeknya sangat baik dan image clarity-nya tajam banget. Bahkan di kondisi low light sekalipun. Coba lihat foto ini. Ini kita capture di malam hari dengan kondisi jalanan yang crowded di background-nya. Tapi semuanya bisa tercapture dengan sangat-sangat baik. Khususnya fokus dan detail ke subjeknya yang sama sekali nggak terganggu dengan background yang ruwet dan backlight. Image-nya bisa sangat stabil kayak gini juga nggak cuma karena OIS, tapi juga APO telephoto camera dengan floating desainnya. Dan anti-shake system Vivo yang udah memenuhi standar Camera and Imaging Product Association 4.5 mengenai image stabilization. Selain itu, buat yang suka bokeh-bokeh dramatis ala Zeiss, di sini juga ada style bokeh baru yang namanya B-Speed di focal length 35 mm. Cocok banget buat night street fotografi. Histagon dengan 24 mm, biotar, sonar, dan planar. Semuanya masih tampil sangat baik meskipun di kondisi outdoor malam hari. Next, kita tes kualitas foto low light-nya. Di kondisi low light yang saya paling takjub masih di lensa telefotonya. Biasanya kelemahan dari telefoto itu kan kalau udah kita bawa di kondisi low light, detail resolusi auto reduce dan noise mulai bertaburan. Tapi coba lihat foto ini. Ini kondisi low light outdoor malam hari.
Ini kualitas main kameranya jelas cakep dan detail banget. Ini 2 kali zoomnya, detail masih mantap. Ini 4,3 kali zoomnya kalau kita fokusin ke lampu jalanan. Sinar-sinar lampunya sama sekali nggak nunjukin flare sedikit pun dan masih mantap banget detailnya. Dan yang luar biasa, ini setelah kita zoom 10 kali. Parah kan? Detailnya masih luar biasa padahal kita zoom 10 kali di kondisi low light. Kita tarik lagi sampai ke 20 kali zoom. Detail masih jelas meskipun tentu saja resolusi mulai menurun karena stretching secara digital. 50 kali zoom ternyata gambarnya masih jelas. Dan hyper telefoto hingga 100 kali zoom. Biasanya di smartphone lain zoom 100 kali dengan kondisi low light gambarnya bisa dipastikan hancur banget. Tapi ini masih clear dan bentuknya masih nampak jelas. Lensa telefotonya ini fix mantap sekali buat kondisi low light. Sangat-sangat menyenangkan dan bisa diandalkan. Untuk urusan low light di main kameranya jelas sangat tangguh. Coba lihat ini. Ini saya capture di kondisi yang gelap banget. Default kameranya sendiri masih bisa capture dengan sangat baik. Kalian lihat ISO-nya nyampe 6000-an. Dan kalau kita zoom ya masih tetap bagus detailnya. Noise di langit malam hari pun nggak terlihat. Jadi buat apa pakai mode night mode? Coba lihat ini kalau kita capture pakai night mode. ISO-nya nyampe 9000-an. Sekilas kalau kita compare memang nggak beda jauh. Tapi kalau kita zoom ke detailnya, pohon baru terlihat jelas di mode night mode, image clarity-nya tampil lebih superior dan sama sekali nggak blurry. Selain itu perhatikan juga warna langitnya. Di mode night mode meskipun kondisi gelap, tampil jauh lebih natural sesuai aslinya. Jadi nggak terlihat banget enhance-nya buat nambahin kontras dan brightness yang bikin karakter warna langitnya jadi lebih biru di malam hari. Kita bawa lagi ke spot yang lebih gelap. Dan kita compare keduanya. Di mode defaultnya ISO mencapai 13.000-an dan night mode-nya 17.000-an. Di sini makin terlihat kan warna langitnya lebih natural yang mana. Jadi meskipun di mode defaultnya kualitas foto low light-nya udah mantap betul, tapi kalau kamu ingin mendapatkan kualitas yang sesuai dengan aslinya di kondisi low light, rekomen banget pakai mode night mode-nya ini. Nah, tapi kalau untuk skenario yang gelap total kayak gini, memang telefoto kameranya masih belum bisa setangguh di kondisi pencahayaan yang lebih terang. Jadi resolusinya memang terasa mulai menurun kalau kondisinya gelap total. Tapi ini udah termasuk hebat sih, masih bisa capture nggak terlalu noise, cuma resolusinya aja yang menurun. Untuk video recordingnya di kondisi yang masih dekat dengan sumber cahaya, kualitasnya masih tampil sangat baik dan tajam. Frame rate juga masih stabil dan smooth. Tapi ketika kita bawa di kondisi yang terlalu jauh dari sumber cahaya, bahkan hampir nggak ada sumber cahaya, maka frame rate dan detailnya akan mulai menurun, meskipun masih mampu mempertahankan jauh dari noise. Overall urusan fotografi di Vivo X100 Pro ini benar-benar sangat memuaskan, khususnya penggemar smartphone fotografi. Main kamera 1 inch dan lensa telefotonya benar-benar bikin ketagihan. Hampir nggak ada kendala yang cukup berarti dalam urusan fotografinya. Hanya saja ukuran modul kameranya yang gede dan luas banget ini aja yang sedikit mengganggu karena sering tersentuh sidik jari kita pada saat proses pengambilan gambar. Jadi mesti rajin-rajin bersihin dan lap pakai baju terus supaya bekas sidik jarinya nggak bikin flare dan mempengaruhi kualitas jepretan. Itu aja sih. Tapi di satu sisi memang modul kamera yang gede ini bikin terlihat premium dan elegan. Kesan profesionalnya sangat terasa. Dan yang unik diameter lingkarannya ini pun memang sengaja nggak dibikin presisi supaya nambah kesan dinamis. Yang katanya terinspirasi dari matahari, bulan, dan bintang. Jadi sekilas memang terlihat kayak solar eclipse gitu. Halo desain yang ada di lingkaran luarnya ini menggunakan stainless steel dengan aerospace grade. Dan integrally cut 2,5D rounded glass lens dan finishing ultra hard AR coating yang tangguh dan nggak gampang boncel atau tergores. Dan di bagian lingkar luar stainlessnya ini terdapat sunburst texture yang mirip dengan style ala jam tangan mewah. Yang saya hands-on ini varian warnanya Asteroid Black, terasa keset di handheld, nggak licin dan nggak ninggalin bekas sidik jari sama sekali. Sudah tersertifikasi IP68 Dust and Water Resistance, ketebalan 8,91 mm dan beratnya 225 gram. Aslinya secara body memang tergolong tipis, tapi karena modul kamera yang gede dan tebel ini aja jadi terasa kesan bulky-nya saat digenggaman tangan. 6,78 inch AMOLED dengan LTPO Eye Protection Display, refresh rate 120Hz, color gamut DCI-P 100% dengan peak brightness 3000 nits, buat kondisi outdoor siang hari jelas sama sekali nggak ada masalah. Dan jadi asik banget kalau dipakai buat nonton konten-konten HDR kayak gini. Dan ada Night Eye Protection Mode juga buat konsumsi display di malam hari atau tempat gelap. SGS Low Blue Light dan Low Flicker dengan PWM hingga 2160Hz. Jadi kondisi terang banget sampai gelap banget masih tetap nyaman di mata. Displaynya kali ini juga punya area always on display yang lebih luas dan V-Frame Rate Management System yang punya refresh rate adaptif sesuai penggunaan. Jadi bikin baterainya lebih awet lagi. Urusan display sangat nyaman dan sangat lengkap.
Hanya saja diameter front kameranya ini aja yang menurut saya tergolong agak gede. Sudah menggunakan Vantage OS 14, Android 14 yang lebih smooth, multitasking lebih lancar dan variatif, serta security yang lebih aman juga. Kalau ngomong soal baterainya, Vivo X100 Pro ini sangat-sangat bisa diandalin. Kapasitas baterainya setara 5400 mAh dengan teknologi Blue Volt Battery dengan 100 watt flash charge yang bisa charging 50%, hanya perlu waktu sekitar 15 menitan aja. Durability baterainya benar-benar tangguh, karena saat kita testing buat kamera tes selama berjam-jam juga kapasitas baterainya hanya turun sekitar 30%-an aja. Hasil PCMark baterai testnya pun juga mendapatkan skor yang sangat baik di 17 jam 54 menit. Dengan Dimensity 9300 4 nanometernya, ditambah Vivo V3 chip berfabrikasi 6 nanometer terbarunya, yang diklaim lebih efisien energi sampai 30% dibanding sebelumnya, memang benar terbukti daya tahan baterai di Vivo X100 Pro ini berjalan sangat memuaskan. Termasuk performa gamingnya nggak kalah mantap. Vivo X100 Pro ditenagai Dimensity 9300, 16GB plus 16GB extended RAM dengan tipe LPDDR5X, dan UFS 4.0. 512GB internal memory. Hasilnya skor Antutunya ngebut banget tembus di atas 2 juta. Mantap. Performanya memang terbukti kenceng. Kita testing buat main PUBG Mobile, setting grafik ada di Smooth Ultra Extreme, kita mainkan di settingan tertinggi Ultra HDR, mampu mendapatkan angka rata-rata di 120 fps, dengan fps terendah di 115 fps dan tertinggi di 121 fps. Temperatur tertinggi cukup stabil dan mentok di 44 derajat Celcius. Cuma terasa hangat aja dengan pengurangan baterai sebanyak 9% setelah 30 menit bermain. Itu pun masih bisa di-boost performance lagi dengan fitur game Super Resolution dan game Display Enhancement. Alhasil tampilan visualnya jadi terlihat semakin tajam dan bagus lagi, tapi dengan sedikit kompensasi di peningkatan temperatur dan konsumsi daya yang lebih ekstra tentunya. Tapi overall sangat baik sekali performanya karena berhasil mengoptimalkan game ke level tertinggi tapi dengan efisiensi daya yang cukup baik. Game kedua Genshin Impact. Setting grafik ada di highest default medium. Kita mainkan dengan highest 60 fps, frame rate-nya ternyata stabil di 60 fps. Dengan fps terendah di 54 fps dan tertinggi di 61 fps. Temperatur tertingginya juga tergolong sangat adem, karena hanya mencapai angka 41 derajat Celcius saja, dengan pengurangan kapasitas baterai yang tergolong hemat juga yaitu 10% setelah 30 menit bermain. Sungguh performa yang sangat memuaskan, stabil dan hemat untuk game sekelas Genshin Impact dengan setting highest dan FPS stabil di angka 60. Ini hasil tes benchmark lainnya. Dan ini kualitas suara stereo speakernya. Oke, kesimpulannya, Vivo X100 Pro ini memang benar-benar sangat layak menyandang gelar flagship dan pantas dijadiin benchmark tertinggi Vivo dengan memberikan yang terbaik di semua aspeknya. Fotografi yang sangat memuaskan, khususnya main kamera dengan lensa telefotonya yang sangat-sangat baik. Kombinasi portrait mode dengan Zeiss dan T-Star coating terbaru, video recording yang sangat baik dengan fitur sinematik yang lengkap. Namun tetap diimbangi oleh performa dari Dimensity 9300 yang terbukti sangat powerful tapi stabil, dan durability baterainya yang sangat tangguh menjadikan Vivo X100 Pro ini smartphone high class dengan paket yang sangat lengkap di segala aspek. Bagi saya pribadi cuma kurang begitu terbiasa dengan modul kamera sebesar ini yang memberikan kesan rada bulky, dan lensanya yang mesti rajin kita lap karena mudah terpegang sidik jari tangan. Tapi di balik itu, kesan premium dan profesional sekaligus segudang kemampuan fotografi yang ada di dalamnya bisa dengan sangat mudah menambal beberapa poin yang saya sebutkan barusan. Tapi sebagai referensi dalam membeli, Vivo X100 yang bisa dibilang versi light dari Vivo X100 Pro juga sangat worth it buat dijadiin pertimbangan. Khususnya karena punya rentang harga yang terpaut banyak sekitar 5 juta rupiah. Justru punya desain bodi yang lebih ramping dan ringan, dengan berat 206 gram aja, dan ketebalannya cuma 8,49 mm. Tapi tentu saja ada beberapa fitur yang dipangkas khususnya dalam hal fotografinya, meskipun sama-sama mengusung triple rear camera. Dengan kualitas yang nggak kalah bagusnya juga seperti ini. Diferensiasinya ada di main camera dan sensornya. Lensa telefoto juga ada perbedaan tapi punya resolusi lebih besar di 64 megapiksel, serta kamera super wide angle dan front camera yang sama.
Secara performa, dapur pacunya sama-sama menggunakan Dimensity 9300 dengan skor Antutu yang tembus di atas 2 juta juga. Tapi perbedaannya ada di 12GB plus 12GB extended RAM, 256GB internal storage, serta masih mengusung Vivo V2 chip untuk computing chipnya. Tapi secara performa dapur pacunya untuk gaming hampir nggak terlihat perbedaannya. Meskipun memang untuk benchmark baterai tesnya Vivo X100 mendapatkan angka yang lebih rendah di 15 jam 58 menit. Karena memang dalam urusan baterainya masih ada di equivalent 5000 mAh BlueVolt, tapi unggul dalam kecepatan charge 120 watt flash charge. Selain itu dari segi displaynya, baik X100 maupun X100 Pro juga punya spesifikasi yang sama. Begitu juga dengan fitur-fitur pendukung lainnya sangatlah identik. Dengan bandrol harga terpaut 5 juta rupiah, menurut saya Vivo X100 masih sangat layak dijadiin referensi dan pertimbangan dalam memilih Vivo X100 series. Tinggal disesuaikan aja mana yang paling cocok dengan budget ataupun kebutuhan kalian dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Jika beberapa fitur versi Pro memang krusial, khususnya dalam hal fotografi yang lebih advance, maka versi Pro adalah pilihan yang lebih tepat. Di video selanjutnya saya akan membahas tuntas mengenai Vivo X Fold 3 Pro dalam beberapa hari ke depan. Saya Vian, see you in the next videos.